Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Runway. 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Selain pandemi, kita masih dihadapkan dengan berbagai tantangan kesehatan lainnya. Di antaranya adalah stunting. Dan angka kematian ibu dan anak dari catatan Kemenkes 2018, prevalensinya di Indonesia sebesar 27,5%. Kita lihat grafisnya. Kita lihat, Dok. Ya, jadi gini dokter. Untuk dokter Lula ini, bagaimana sih sebenarnya cara efektif untuk mencegah anak dari stunting atau kurang gizi? Sebenarnya kalau ngomong, saya juga dulu kecilnya sama. Saya kurang gizi. Karena saya dulu nggak pernah minum susu, Dok. Tajin, tahu tajin nggak sih? Yang orang liwet nasi itu loh. Nggak mesti minum susu. Nggak mesti minum susu. Yang penting ada ASI di sana. Sebetulnya kita bicara yang 1000 hari pertama kehidupan itu pegangannya. Dari mulai nih hamil, jalan 9 bulan, melahirkan sampai umur 2 tahun. Itu pegangan kita. Jadi kalau memang kita rame stunting sekarang, sebetulnya tuh yang namanya program pemerintah udah banyak sekali yang semuanya larinya nih berhubungan juga dengan stunting. Kan masalahnya gini, kalau pendek aja sih nggak apa-apa. Kalau semua orang pendek tapi modelnya kayak almarhum Pak Habibie kan oke-oke aja. Oh, asik ya. Yang jadi masalah kan udah pendek, bodoh juga gitu loh, nggak cerdas. Itu jadi masalah sebetulnya. Nah sekarang gimana? Dari awal, dari hamil udah dikejar. Kalau sekarang gini, dari belum mau nikah aja udah ada yang namanya suntikan TT pas mau nikah. Itu dipersiapkan sebetulnya. Dari awal ya? Dari awal. Nah sekarang kenapa kita bisa ada loss-nya segitu banyak? Balik lagi. Di situ kita masih mengingatkan pada masyarakat bahwa pemerintah udah punya program yang banyak sekali. Udah tumpang tindih itu yang namanya program sebetulnya. Dan orang stunting sebenarnya tidak harus insecure ya. Contohnya pemain sepak bola, Lionel Messi. Awalnya juga stunting, kurang gizi. Tapi ternyata jadi mega bintang kan. Oh iya. Walaupun saya Madrid bukan Barcelona saya. Oh. Itu saya juga ada quote untuk beliaunya. Aku Madrid, dia Barcelona. Aku sudah married, dia masih berkelana. Aduh. Ini dokter, kalau Aku pasrah aja udah. langkah-langkah apa yang kira-kira harus dilakukan untuk menekan kematian ibu dan anak? Sebetulnya sih Untuk balik lagi ya. Baik lagi ya, pada dasarnya adalah bahwa kita mesti mengerti bahwa persalinan yang dibantu sama bidan yang seperti apa. Terus kemudian sebetulnya ini sudah banyak program pemerintah yang maksudnya gini, desa itu semua ngerti nih, ada yang lagi hamil, sampai dipasang bendera di rumahnya, nih lagi ada yang hamil. Jadi kalau tiba-tiba ada apa-apa dia mau melahirkan, satu desa ikutan nganterin supaya jangan sampai jadi ada gotong royongnya ya? Gotong royongnya. Itu yang membantu kita untuk menekan sebetulnya. Tapi balik lagi, kita kan zamannya sekarang kan kepala daerah tuh lebih penting ya daripada yang pemerintahan secara pusat. Berarti sekarang kepala daerah ini harus mengerti, dia harus care sama ibu hamil, harus care sama anak-anak yang dilahirkan dengan bayi-bayi tersebut. ASI-nya harus jalan. Ya, tapi Dr. Lula tahu nggak, gara-gara pandemi stay at home, ini alhamdulillah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak negatif corona, tapi positif hamil. Iya itu betul, itu betul. Saya punya foto untuk Dr. Debrina ketika di Maluku Ambon. Kita lihat fotonya bareng-bareng. Foto ketika Dr. Debrina di Ambon. Jadi kan begini, dokter. Sebelum pandemi, Dr. Debrina kan sering menjadi relawan keliling Indonesia nih. Ya kan? Tadi fotonya kita lihat. Kalau nggak salah pas di Ambon tuh dokter ya. Apa sebenarnya masalah kesehatan utama di masyarakat Indonesia? Banyak banget, aku hampir nggak tahu mulai dari mana. Cuman mungkin aku jabarkan problem yang paling utama yang aku lihat itu memang akses. Akses ya? Karena akses itu luar biasa menyakitkan gitu buat kita nakes dan artinya buat pasien. termasuk jalan ini? Jalan dan ya emang akses. Infrastruktur lah ya? Iya infrastruktur pokoknya. Kalau di Jawa nih, aku nggak usah jauh-jauh ngomongin ke Indonesia Timur. Cuman kalau di Jawa aja, di Jawa Barat deh gitu, yang nggak jauh dari Bandung gitu ya. Masih ada tempat yang susah. Iya dok, jadi ada banyak tempat yang bahkan untuk ke puskesmas aja butuh 1,5 jam misalkan. Nggak bisa, motor aja nggak bisa tembus. Harus jalan kaki. Gimana ceritanya walaupun sudah ada program yang ada bidan desa, di ada rumahnya bendera, masing-masing. tapi kalau ada komplikasi waktu melahirkan, masa bawa pasien turun dengan keadaan mau melahirkan itu melewati jalan yang hiking jelek gitu. Ya? Saya jadi ingat, teman saya itu kan istrinya melahirkan dok, dibawa ke rumah sakit pakai ambulan, sampai jalan macet. Terus? Karena jalannya jelek. Begitu di jalan ternyata lahir, maka anaknya dikasih nama Jonathan. Kok?
Apa tuh? Brojol karena kemacetan. Untuk Dr. Debrina, bagaimana biasanya masyarakat di pedalaman Indonesia bisa mengakses pelayanan kesehatan? Kan katanya susah banget. Susah sekali. Biasanya tetap akan ada puskesmas atau bidan desa itu emang lebih efektif gitu ya. Yang dilakukan pemerintah yang aku lihat efektif juga adanya knowledge sharing antara bidan desa sama dukun macam-macam. Iya, jadi dukunnya digandeng. Dukunnya masih bisa dilibatkan ya? Bisa. Dari yang aku lihat mereka sebenarnya excited untuk belajar ilmu baru. Mereka menerima Betul. karena mereka tahu ada komplikasi yang bisa terjadi. Jadi mereka menerima ilmu baru. Misalnya kita mau nggak untuk merangkul Daripada mereka? punya musuh lebih baik punya temen dong. Iya. Iya. Artinya dukun tuh gak perlu kita musuhi kan? Jangan. Ah. Itu sudah masuk program pemerintah juga Betul, padahal. ada dok. Iya. Dan mereka justru punya kendali yang lebih kuat ke masyarakat. Masyarakat dengerin mereka sekali daripada bidan desa yang baru lulus ceritanya atau dokter-dokter yang baru lulus. Ini saya jadi muda. pengen ngomong sama pejabat soal akses ya. Saya pernah, dokter, saya pengajian di luar daerah itu jalannya jelek banget. Driver yang jemput saya bilang begini, Pak Kiai, ini yang rusak jalannya itu truk-truk gandengan itu rusak jalan. Saya bilang Anda salah. Iya. Yang rusak jalan ini bukan truk gandengan tapi mobil mewah. Loh, kok bisa? Karena uang yang seharusnya untuk bangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Benar. Untuk Dokter Lula Kamal, bicara masalah kesehatan, tahun ini bagi saya luar biasa lah. Tidak hanya bagi kita, tapi juga dalam banyak hal, termasuk hal sosialisasi. Lah, saya mau tanya sama Dokter Lula, tantangan terbesar selama pandemi ini apa sebenarnya? Kalau buat saya, musuh yang merupakan kita sendiri gitu. Kita yang nggak nerima bahwa ada yang namanya pandemi COVID-19. Kita yang nggak nerima bahwa COVID ini ternyata sama aja kayak flu biasa. Kita juga yang nggak nerima bahwa program pemerintah udah usaha segala macam ini ya dianggapnya cuma main-main. Terus semua teman-teman Jadi kita sampai hari ini masih ada orang yang nggak percaya dengan masih COVID? banyak. Masih banyak. Nah teman-teman kita yang meninggal sebegitu banyak itu kan bercanda kan tidak tentunya ya. Itu kan semua ada angka yang sebegitu banyak yang seluruh dunia ada 1 juta lebih yang meninggal. Itu kan memang kayaknya cuma angka. Tapi tiap satu angka di sana 1 nyawa sebetulnya. Ibunya seseorang, ayahnya seseorang, suaminya seseorang, anaknya seseorang barangkali. Dan mungkin tahun ini harus mati mereka dok ya. Iya, dan pada dasarnya kita harus mengerti bahwa ini nih musuhnya bareng-bareng kita. Yang jadi masalah ada yang paling besar adalah karena kita nggak bareng-bareng, Gus. Kadang-kadang kan juga orang banyak menyombongkan keimanannya. Nggak takut, corona makhluknya Tuhan. Wah, itu kan yang paling banyak. Ya gampang saja masukin ke kandang macan harimau, ayo berani nggak? Kan juga makhluknya Tuhan. Iya. Dimakan habis. Saya punya permainan nih, fun fact untuk kedua dokter kita hari ini. Aduh, Kapan lagi kita dimainin tanya apa dokter nih kan? kita? Kalau saya dibilang, Gus sebenarnya dokter tuh pinter apa nggak pinter sih? Saya jawab, sebenarnya kurang pinter sih. Buktinya apa? Setiap ada orang datang ditanya. Iya benar. Aduh. Dokter itu yang paling pinter satu dok. Dokter hewan. Nggak pernah ditanya langsung disuntik. Nggak bisa jawab juga ditanya. Sapi, kamu sakit apa kan nggak mungkin itu. Pertanyaan untuk Dokter Debrina. Ya. Ini fun fact ya. Coba ini jawab, mitos atau fakta? Oke. Virus corona dapat menular melalui udara di ruang terbuka. Mitos atau fakta? Virus corona dapat Menular melalui udara di ruang terbuka. penularannya lewat droplet. Oh, Jadi kalau droplet, misalkan di udara terbuka ada droplet yang tetap terbang dan saya menghirup itu masuk ke dalam paru-paru ya bisa aja ketularan. Kalau kita nempel-nempel di luar terbuka ya Bisa. Jadi bukan airdrop ya? airdrop. Kayak ini ya, kayak HP ya. Airborne. Hah? Airborne. Ini. Gimana sih airborne? Airdrop iya. Gila, susah saya ketemu dokter begini. Saya bilang nggak cerdas, ternyata lebih cerdas. Jadi melalui droplet ya, tetap droplet ya. Droplet. Oke, yang kedua, mitos atau fakta? Oke. Penyemprotan disinfektan dapat membunuh virus corona. Berdasarkan CDC itu membantu untuk membunuh semua virus. Kalau disinfektannya sesuai dengan yang dianjurkan CDC. Jadi bisa? Bisa. Oke, jadi di mana-mana ada penyemprotan dapat bagus itu ya berarti ya? Yang eksternal ya, jadi yang eksternal. virusnya ada di luar. Tapi kalau jadi jangan minum disinfektan terus berharap jangan. COVID-nya mati di dalam tubuh manusia. Malah yang Enggak. mati orangnya ya? Tapi saya punya temen dok, jadi dia disemprot rumahnya disinfektan, di rumah juga pakai masker, nggak pernah keluar. Tapi juga akhirnya mati. Jadi matinya bukan karena corona, dihajar istrinya gara-gara nggak punya penghasilan. Sekarang fun fact untuk Dokter Lula Kamal. Kalian tahu nggak sih Kamal itu artinya apa? Sempurna. Kasih dong lagu.
lagunya mestinya ya, betul. Saya sempurna. Lu Kamal itu artinya sempurna. Saya sempurna beliau. Ngarang. Jadi kalau aku ngomong sama Dr. Lula ini begini, kamu terlalu subhanallah bagiku. Tapi Dr. Lula bilang, kamu terlalu innalillah untukmu. Mitos atau fakta? Dibanding dengan virus corona, flu biasa membunuh 60 kali lebih banyak orang setiap tahun. Oke. Jawabannya langsung mitos. Mitos. Sudah jelas-jelas penelitiannya banyak banget di mana-mana. Dia itu lebih ganas dan mematikan berkali-kali dibanding flu biasa. Artinya Jadi, lebih kejam corona ya? kalau corona itu ya angka kematiannya itu 3-4% gitu ya. Sementara si flu biasa itu 0,1%. Itu punya WHO ya. Dan kita mau bicara apapun juga yang modelnya di luar negeri yang kayak apa, yang dalam keadaan musimnya dingin kayak apa juga sama saja. Kalau di Sama Indonesia saja. apalagi kan? Yang kedua, mitos atau fakta? Bawang putih memperlambat pertumbuhan virus. Nah, ini seru nih. Karena sebetulnya si bawang putih itu sekarang tuh lagi diiming-iming sekali ya. Pada dasarnya untuk bakteri dia bisa membunuh. Untuk bakteri sih namanya ada satu ingredientsnya namanya alisin di si garlic ini ya, bawang putih, dia bisa membunuh yang namanya bakteri. Bakteri itu dari mulai E. coli, Staphylococcus aureus semua bisa. Nah, kemudian virus ini juga katanya terbantu. Tapi yang paling penting yang sudah ketahuan, penelitiannya belum terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa bilang dia masih matiin virus, tapi yang paling penting dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Imun ya? Nah, Oke. betul. Saya punya quote nih. Beli bawang keliru merica. Sudah terlanjur sayang, tidak dianggap siapa-siapa. Sobat Kepo jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan bintang tamu yang luar biasa setelah jeda iklan berikut ini.